Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Adas Bima Setiawan, absen 2. Saya Ahmad Bayar Ramadan, absen 3. Saya Ahlisa Ainuniza, absen 1. Saya Ahmad Rehan Badadi, absen 4. Saya Livia Jadi Kusuma, absen 6. Interaksi sosial dan dinamika sosial. Interaksi sosial hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua individu atau lebih. 1. Syarat terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial merupakan suatu kontak antara suatu pihak dan pihak lain yang saling bereaksi. B. Komunikasi, proses penyampaian berbagai pesan secara verbal dan non-verbal. 2 faktor yang mempengaruhi. A. Imitasi, proses seseorang mencontoh gaya hidup atau yang diidolakan sehingga mendorongnya untuk meniru orang lain atau kelompok. B. Sugesti, proses sosial yang berlangsung jika suatu individu menerima suatu pandangan atau sikap akibat pengaruh dari individu lain. C. Identifikasi, proses seseorang untuk menjadi sama atau mirip dengan tokoh yang diidolakannya. D. Simpati, kemampuan seseorang untuk merasakan seolah-olah ia berada dalam keadaan yang dialami oleh orang lain. E. Empati, perasaan yang mendalam untuk ikut merasakan atau memahami sesuatu yang aksi sosial. 3. Interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial ke arah yang positif dan dapat mengikat persatuan kerjasama. Suatu usaha bersama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama. B. Akomodasi, interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu pertentangan tanpa mengharuskan darurat. C. Asimilasi, suatu usaha melakukan kebudayaan atau lebih sehingga menghilangkan budaya lain. D. Akulturasi, campuran dua kebudayaan atau lebih sehingga dapat memasukkan kebudayaan. Interaksi sosial. Interaksi 4. Interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial yang menuju ke arah pertentangan. A. Persaingan, proses suatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. B. Kontravensi, merupakan bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. C. Pertentangan, proses interaksi yang mengarah negatif pada antar orang atau antar kelompok akibat adanya perbedaan kepentingan yang mendasar. 5. Beraturan sosial. Manusia tentunya akan melakukan interaksi sosial dengan individu lain. Ketika interaksi tersebut berjalan sesuai dan norma akan menimbulkan keberaturan sosial. Komunikasi, proses penyampaian pesan dari suatu pihak ke pihak lain. 1. Komunikasi merupakan seseorang yang menjadi sumber informasi bagi komunikasi, bertugas menyampaikan pesan kepada komunikan. 2. Komunikan, orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. 3. Pesan, informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Media komunikasi, suatu sarana yang digunakan sebagai alat komunikasi dari komunikator kepada komunikan agar dapat memahami isi pesan. 5. Efek pesan, feedback. Kesuksesan suatu pesan dilihat dari dampak yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Sosialisasi, suatu upaya menampung nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi upaya masyarakat yang baik. 1. Tipe bentuk dan agen sosialisasi. A. Tipe sosialisasi. 1. Sosialisasi formal, memiliki aturan yang meningkat dan harus dipatuhi. 2. Sosialisasi informal yang bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan. B.
bentuk sosialisasi. Satu, sosialisasi primer, bentuk sosialisasi yang terjadi pada tahap awal dijalani manusia, yaitu ketika belajar perannya sebagai anggota keluarga. Dua, sosialisasi sekunder, bentuk sosialisasi pada proses sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. C. Agresialisasi. 1. Keluarga. 2. Kelompok ketiga. 3. Kelompok permainan atau teman budaya. 4. Lingkungan kerja. 5. Media massa. 2. Pengaruh sosialisasi keseluruhan individu dan lingkungan sosial. 1. Tahap persiapan atau seperti stek. Seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialisasi. 2. Tahap meniru terus siapa bertindak. Seorang anak mulai menyadari objek permainan. Anak mulai menyadari bahwa setiap permainan ditentukan oleh aturan. Tahap meniru, seorang anak belajar beberapa peran yang dilihat tetapi belum mengerti serta tidak menyadari aturan dan objek permainan. 4. Tahap penerimaan nama kolektif, seorang telah dianggap dewasa karena sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. B. Komitmen sosialisasi, suatu tindakan untuk melakukan sesuatu dalam proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dalam kelompok. B. Lembaga sosial, pengertian lembaga sosial bersifat abstrak karena berupa kumpulan norma-norma yang ada di masyarakat. 2. Karakteristik lembaga sosial. A. Mempunyai simbol menjadi ciri khas dan identitas tertentu bagi anggotanya. B. Mempunyai tata tertib dan tradisi. Suatu lembaga sosial dapat tertulis ataupun tidak tertulis. Tata tertib berfungsi sebagai pedoman anggotanya. C. Usianya lebih lama dari usia anggotanya. D. Mempunyai alat kelengkapan. E. Mempunyai ideologi. F. Mempunyai tingkat daya tahan. 3. Tujuan dan fungsi lembaga sosial. A. Tujuan lembaga sosial. B. Fungsi lembaga. Jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya. A. Lembaga keluarga. B. Lembaga pendidikan. C. Lembaga ekonomi. D. Lembaga agama. D. Lembaga politik. 5. Kualifikasi lembaga sosial. A. Berdasarkan sudut nilai yang diterima masyarakat. Dinamika sosial, kejadian dalam sosiologi yang membahas tentang perubahan dalam kehidupan. A. Teori masalah sosial. 2. Kemiskinan sebagai masalah sosial. 1. Kemiskinan absolut. 2. Kemiskinan relatif. 3. Kemiskinan kultur. Kemiskinan natural sejak awal karena individu memiliki keterbatasan fisik. B. Penyebab kemiskinan. 3. Dampak permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan, kriminalitas, bersenjangan sosial dan ketidakadilan. A. Konflik realitas antara buruh dan pemilik perusahaan. B. Masalah narkoba, narkotika, dan obat terlarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goblok dari nanti video Saya Ali Al Naim, kelas 5. Halo.